Halo Sobat IMC, bertemu lagi dengan acara Ngopi Santai bareng dokter. Kali ini saya dengan Eka dan lagi-lagi kita bersama dengan Dokter Gilang dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Betul, Dokter Gilang nggak ada di IMC bro. Nggak ada, jadi apa? Herlambang. Asik, carinya Ketemu gua, ketemu saya baru Dokter Gilang. Ya memang kita tuh panggilan kan kita cuma menerima aja kadang-kadang dari orang tua kan ada panggilan apa gitu kan, ya udahlah ikut aja gitu ya. Ikut aja lah, benar. Ada aja selalu cerita ya. Betul. Setiap kali kita buat acara Ngopi Santai bareng dokter, pasti ada cerita. Betul. Ya. Oke. Kali ini kita akan bahas apa nih? Ngomong apa kita? Tabu tapi enak. Ya, jadi kita enak ya. Iya, jadi gini. Kita tuh sering sekali tuh kan punya satu pertanyaan. Ya. Ini bukan gue loh, bukan saya loh ini. Oke. Ya. Bukan. Benar. Oke. Tapi mungkin disclaimer dulu, takut salah dia nanti kan. Tapi mungkin ada di antara sobat IMC, ya kan, yang mungkin tanya-tanya, ya kan, tanya-tanya gitu kan. Apalagi kali ini kita khusus buat yang laki-laki. Oke. Laki-laki beneran. Laki-laki beneran ya. Oke, okay. laki-laki beneran. Nah, oke, dokter, ini sering banyak pertanyaan ya kan. Kurang percaya diri. Oke, berarti nggak pede. Oke, ya. Ada nggak pede di mana nih? Nggak pedenya kan? Lagi mau. Mungkin dibahas lagi. Iya, benar. Nah, oke. Lagi. Ini hot banget ya, hot banget. Jadi kadang-kadang kaum Adam, kaum Adam, betul. Kaum Adam ini kan suka melakukan berbagai macam cara, usaha, ya kan, supaya tampil lebih percaya diri. Betul. Ya kan. Kalau kita mau besarin otot lengan, otot dada bisa nge-gym. Betul. Tapi kalau mau besarin otot itu kan kita bingung mau kemana. Betul sekali. Kasih solusi dong. Nah, berarti intinya adalah kita tentang disfungsi ereksi. Bener gak? Tadi saya nggak mau ngomong itu sebenarnya. Bener, tapi ini banyak loh, itu banyak loh. Itu tabu. Kalau dulu tabu. Iya. Sekarang di era sekarang ini tidak tabu lagi. Banyak banget ya. Dan malu-malu biasanya. Banyak banget. Malu-malu memang. Iya. Malu banget. Mungkin sobat IMC juga nonton ini mungkin sembunyi-sembunyi. Oh iya, benar. Gimana nih nontonnya? Ada aja pakai headset gitu kan. Jadi memang kita ngomong disfungsi ereksi, ya kan? Artinya adalah kita ngomong secara medis ya. Iya dong, pasti dong. Ya, kemampuan penis untuk ereksi, ya kan, dan mempertahankan hubungan seksual sampai dengan dia ejakulasi. Yes, gitu langsung dari pakarnya, dari dokter spesialis urologi. Betul. Jadi kalau misalnya ereksi bisa, oke, sampai ejakulasi keluar semua, ya itu bukan disfungsi ereksi. Tapi kalau dia kesusahan ereksi, terus dia nggak bisa mempertahankan sampai dengan ejakulasi, itu mungkin dipertahankan disfungsi ereksi itu sendiri. Nah, disfungsi ereksi itu sebenarnya bukan karena sesuatu atau bukan karena penyakit, bisa karena penyakit, tapi paling sering ada dua tipe PK. Apa itu? Satu psikogenik, karena ini. Yang kedua organik. Karena ini dan organik. Organik itu berarti kalau psikogenik karena psikologis. Satu contoh, hubungan sama istri bagaimana? Apakah ada masalah di kantor? Ke bawah. Itu ngaruh loh bro. Lo lagi stres segala macem, lagi pusingan ini, istri lu minta kagak bisa. Nggak bisa. Gimana caranya kita? Kita relatif aja bener kan? Nggak bisa, ya kan? Masih stres, ada masalah apa di kantor? Nah, itu butuh sosialisasi dan butuh komunikasi. Kalau psikogenik itu obatnya ya kita harus macam masalah apa atau buang kita beresin lah itu bisa beresin lah. Mungkin dengan cara ini pertama seperti itu mungkin bisa harmonis lagi, ereksi bisa lagi. Ya, karena nggak perlu makan obat loh. Beresin dulu itunya. Ini tadi. Iya, itu namanya psikogenik. Yang kedua baru organik. Karena organnya nih masalahnya dia. Kenapa misalnya orang punya sakit hipertensi, punya gula, jantung, stroke, yang masalah pembuluh darah deh, pasti ngaruhnya nanti ujungnya ke sana. Atau pasien dengan prostat juga itu ngaruh juga ke libido segala macam, patologi itu ngaruh ke sana. Baru kalau ada masalah seperti itu, iya kan? Nah itu pun nggak pakai obat dulu, biasanya kita coba dulu cek lab, dilihat dulu masalahnya mana, dibenerin dulu nih. Oh ini onderdilnya nih, salah di sini nih, kita rapiin dulu dong. Nggak bisa, baru kita kasih obat. Gitu loh. Cuman memang rata-rata itu kan
Kalau dulu emang disfungsi ereksi tuh nih ya, dulu biasanya di atas umur 50 ke atas. Sekarang tuh enggak loh. Kenapa gitu ya? Ya itu makanya masalahnya. Masa sih banyak umur 30, ya kan, 50 nikah, ya kan, itu udah kena disfungsi ereksi. Sama deh kayak orang ke dokter jiwa, kan orang yang ke dokter jiwa nggak mesti orang gila, orang sakit jiwa, orang stres juga ada ya untuk ke psikiater kan, sama kayak gini juga. Jadi dia ternyata umur 30 ada masalah, segala macam yang mengaruh ke hubungan dia, seksual dia, biologis dia, itu ngaruh banget. Makanya kita juga sebagai dokter biasanya harus edukasi pasiennya. Nah gue sih lebih seneng kalau ada masalah disfungsi ereksi kayak gini, biasanya ada pasangannya juga. Jadi bisa kita cerita ya. Bisa cerita. Jadi kita juga selain obatin kita solving dulu problemnya. Nah kalau misalkan nih kan orang tuh kan sekarang ini banyak banget usaha yang mereka lakukan apa itu supaya bisa buat tubuh kekar gitu ya. Santai ini. Kalau dari sisi medisnya nih sebagai seorang dokter spesialis urologi, sebenarnya bisa nggak sih dia kalak-kalin tuh sendok? Sendok. Sendok lagi. Bisa. Bisa. Kita punya berbagai, anggaplah kita punya berbagai macam, kita ngomong pistol. Pistol nih, wah sering banget ya gue pistol. Gue nggak bawa lagi pistolnya di tas. Untuk itu. Yang pertama kita kasih obat-obatan dulu mereka. Oke. Ayo pasti obat lah, kita kasih obat dulu. Obatnya macam-macam tuh obatnya. Ada yang dari dos paling rendah, apa yang dari dos paling tingginya. Ada. Pasti dari rendah dulu baru ke tinggi. Iya dong, pasti dong. Cuma memang kadang-kadang obat-obat ereksi ini ada efeknya ke jantung. Makanya kita harus screening dulu kalau pasien nggak punya jantung, nggak punya apa, kita kasih obat buat ereksi ini. Nah, kalau misalnya itu juga berlaku buat yang ini juga, kalau yang psikogenik, misalnya ternyata dia mau dibantu dengan obat-obatan, udahlah kita coba dengan tambah obat-obatan, boleh juga bisa juga. Kita kasih juga pasiennya. Ya kan, anggap kalau dia, wah masih nggak bisa dok, ya udah kita coba dengan obat-obatan. Kalau obat-obatan nggak bisa, baru kita dengan cara yang lain. Ada namanya SWT tindakannya. Wow, solusinya banyak ya, dok ya. Tapi orang tuh malu-malu datang ke dokter. Betul, karena malu-malu. Itulah maksud saya, kadang-kadang padahal solusinya itu ada gitu. Pasiennya datang nih, iya kan? ditanya kenapa, dia sakit pinggang, dia bilang, baru dok izin dok, bukan sakit pinggang, ternyata baru sih. Saya kayak malu-malu. Sobat IMC, jadi ada solusinya loh. Ya, karena lebih baik nggak apa-apa, jujur aja ke kita ke dokter ya kan, supaya nanti treatmentnya lebih oke. Tapi kalau mau nanya bisa nggak obatnya ada ya. Ada dari obat sampai dengan terapi. Obat, terapi sampai operasi pun ada. Lengkap. Ya, jangan malu-malu sobat IMC kalau misalkan ada problem soal yang tadi itu. Betul. Silahkan bisa datang langsung konsultasi ke dokter spesialis urologi di Rumah Sakit IMC Tangerang. Lanjut lagi dok, terus? Ya begitu. Jadi intinya pokoknya adalah kalau tadi saya bilang, kalau dia psikologis harus perbaiki dulu. Ya betul. Tersetelah SWT tadi itu apalagi? Betul, ada SWT baru terakhir adalah operasi. Ada namanya penile prostesis. Itu kalau sudah memang di Indonesia mungkin belum ngerjain mungkin ada beberapa kasus, cuma kalau di luar negeri sudah banyak dia yang ada dikasih device supaya dia bisa ereksi lagi. Iya, memang ada. Baru tahu kan? Iya. Ada yang nah ini maksud saya, kadang-kadang hal yang tanda petik agak-agak malu-malu ini itu jarang banget. Betul. Orang tuh datang ke dokter, mungkin dokter saya tuh sakit demam, saya sakit kepala gitu. Padahal tuh ngomong aja betul. Begitu yang paling bahaya itu adalah ngobatin sendiri gitu loh. Betul. Informasi cari yang belum tentu benar atau enggak. Betul. Udah dicobain. Betul. Iya kok. Dia berobat sendiri dengan apapun sendiri yang kita nggak tahu apa itunya, ya kan? Itu yang menurut saya kurang baik lah. Mendingan tanya dulu aja ke dokter ya, urologi. Iya. Ya kan? Karena pasti ada solusinya ya. Pasti ada solusinya. Apalagi ini penyakit yang DE ini sudah mulai banyak kena ke, artinya segala usia, bukan hanya usia di atas 50 dulu udah reproduktif juga udah reproduksi juga udah mulai, kita udah mulai kena gitu loh, banyak juga. Asik banget ya ini bahas ini ya. Banyak. Kalau mau terusin jangan dulu, nanti kita sampai ketemu lagi di acara ngopi santai. Oke sobat IMC, sebelum kita akhiri mungkin dokter bisa kasih tips-tips nih buat sobat IMC. Ya jadi gini, baik untuk disfungsi ereksi, intinya saran dari saya adalah buat ada yang menderita jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke urologi,
Satu, yang kedua ya minimal kata-kata saya ada yang sedikit didengar lah kalau memang penyebabnya tadi karena psikologis atau apa, perbaiki dulu hubungannya dengan istri ya kan, karena ada pasien yang sehat tapi nggak bisa sih ya kenapa Pak ya tadi ada masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan, nah itu dia satu lagi. Dan kalau misalnya memang butuh apa-apa langsung konsultasikan ke dokter spesialis urologi, jangan takut-takut. Seperti itu sih kalau dari saya. Keren, dahsyat banget, sangat membantu sekali. Siap. Oke, Sobat MC, sampai bertemu lagi di acara Ngopi Santai berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.